Sobat BNL, seru sekali kita akhirnya punya podcast. Nah, ini podcast dipersembahkan sama teman-teman BNL Paten. Dan inilah dia judul kita di episode perdana ini adalah Haki Bawa Hoki. Nah, ini saya sendiri dan Insi Bilu. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang, wah ini bukan main-main ya. Ini adalah perwakilan seorang Chief Manufacturing and Marketing dari PT Profilia Indotech. Boleh diberikan tepuk tangan teman-teman. Inilah dia Bapak Stephen Lee. Saya udah kasih teman-teman Super BNL. Ini Mas Danin. Jangan manggil Mas dong. Kenapa? Kan saya masih adik-adik. Kayak kita 11-12 deh. Jangan gitu pasti net. Ya kalau usia boleh, tapi kalau rezeki kayaknya 11-1. Jangan gituan, Mas yang merendah. Nah, ini adalah bintang tamu kita di episode perdana podcast BNL Paten, Haki Bawa Hoki. Haki, kayak yang udah kita tahu pasti ya, itu adalah hak kekayaan intelektual. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Haki dan juga pertemanan-temanannya itu dan kawan-kawannya, kita mau bahas tentang Pak Stephen dulu. Pak Stephen ini saya kenal 5 menit yang lalu, ya sebetulnya baru. Tapi beliau ini vibes-nya udah beda, ya benar-benar orang yang sangat-sangat humble meskipun beliau ini ternyata seorang chief, seorang owner bisnis juga, ya. Boleh diceritakan sendiri, Pak Stephen sekarang kesibukannya apa saja ke Sobat BNL, Pak Stephen? Kesibukannya itu membagi waktu antara dua usaha ya yang saya jalanin. Tadi masih udah sebutin, yang satu itu kan Profilia Indotech, Ya, betul. yang dikenal dengan brand Profiltech. Ya. Itu sudah berdiri sejak tahun 1991. Oke, itu adalah usaha keluarga besar dari saya. Dan saya ini adalah generasi kedua yang menjalankan bisnis keluarga ini. Dan peran saya adalah sebagai Chief Manufacturing and Chief Marketing. Jadi saya menghandle semua kegiatan operasional di pabrik. Kita tuh pabrik ya. Jadi kita produksi, pengiriman, R&D, itu yang saya tanganin. Nah kalau dari segi marketingnya, yang saya tangani juga segala kegiatan mengenai pemasaran ya tentunya. Yaitu pembuatan brosur lah, logo, terus habis itu pameran, apapun itu kegiatan promosi yang terkait dengan Profiltech. Termasuk digital marketing itu sosmed. Jadi kalau Profiltech ini nggak upgrade secara value pemasukan, revenue gitu tanggung jawabnya Pak Stephen juga ya? Ini marketingnya nambahin aja gitu ya? Well, sebenarnya ada kakak saya juga sih. Dia kakak saya itu adalah CEO-nya. Oh. Jadi sebenarnya saya ini menjawab ke kakak saya. Saya kayak pikir, oh, that's what itu kayak kalau dia di atas kita, dia selalu di bawah kita nggak pernah di atas langit. Ya, betul. Jadi saya bertanggung jawab pada kakak saya. Kalau mengenai tadi revenue itu pertanyaannya itu lebih ke kakak saya. Tapi tetap saya di serai tanggung jawab juga kalau market gak jalan-jalan pasti saya ditanyain ada ide apa enggak kegiatan ini apa yang kita lakuin nih tuh kita mau ngelakuin apa gebrakan baru apa. Nah itu Karena saya ide, kreatif, strategi itu pasti dari Pak Stephen. tahu kenapa bukan kebetulan juga karena itu adalah S2 saya. Oh, S2? S1 saya tuh ya benar, S1 saya itu computer science atau IT ya. Kalau kedua yang S2 ini barusan saya di Master of Business Administration tapi fokusnya penjurusannya ke marketing. Jadi dunia marketing ini bukan sesuatu hal yang baru bagi saya, memang belajar dan saya itu. Oke, S2 ini masih nyambung ya Sobat BNL ya ke arah marketing ya, sekarang jadi Chief Marketing juga. Yes, benar ya. PT Profilia Indotech, tapi S1-nya itu loh, kok nyambung banget ke ya? Computer and Science. Computer science. Sebenarnya di dunia era digital yang kayak begini, itu semua udah komputerisasi kan. Bahkan sekarang kita masuk ranah AI kan, ChatGPT. Oh iya, Jadi masih kepake, minggu saya masih kepake website itu kan juga. ya UI. Yes. Jadi Dan main pasti ini ya. enggak lah. Tapi dulu, sorry, kalau boleh tahu, lu sempat berkuliah di mana pasti Pak? S1 di mana, S2 di mana? Saya di Amerika Serikat. Dua-duanya. Dua-duanya, S1 dan S2 di Chicago. Oke, bukan main ya. Ke situ berarti tiap hari bisa nonton NBA ya. Ya nggak dia bahkan ada coba teknik yang disiarkan di TV pun juga ada semua games kan. Ya, memang hobi saya ada basket sih. Oh basket juga kayaknya Anda bisa nerawang ya. Ini saya ada nerawang. Itu boleh, kawan-kawan sparring sama pasti. Waduh, main bahasa itu kemarin sih. But yeah, thank you for the offer. Tapi saya bendera putih dulu. Ya, sudah.
nggak bisa ngikutin orang. Nah, itu Sobat BNL sedikit tentang Pak Stephen yang ternyata kalau kita boleh kepoin Instagramnya di Stephen Lee NJ. Bener, Ya. nyambung semua Stephen Lee aja. Stephen Lee NJ, nanti bisa di follow juga. Karena di situ kita bakal bisa dapetin banyak banget konten-konten yang sifatnya edukatif. Yes. Ya kan? Hashtag Ini kayak yang baru di posting aja, hal negatif yang harus segera dilepaskan, pentingnya kerjasama. Itu penting apalagi di era sekarang yang kayaknya kalau mau sukses sendiri susah. Sekarang udah eranya kolaborasi, ya kan? Kalau mau kaya sendiri juga susah gitu kan Sobat BNL ya. Nah ini bagus banget, jadi wajib untuk di follow ya. Stephen Lee NJ. Nah itu adalah sedikit tentang Pak Stephen. Lanjut kita sekarang ke pertanyaan tentang sejarah PT Profilia Indotech. Ini jujur pada saat beberapa waktu lalu saya technical meeting ya, dengan Pak Stephen juga, saya baru tahu ternyata bahwa Profil Tank ini bukan merupakan nama PT-nya. Sedangkan papa saya sendiri ini pakai produk ini ya, Sobat BNL, ini seriusan. Ini bukan Paris ya, no Paris Club ya. kirim foto dulu. Boleh boleh. Nanti kayak saya kirim warnanya ini, yang warna kuning ini. Karena zaman itu memang bener memang warna kuning. Nah, itu dia ternyata produk yang waduh ini bukan main. Sampai banyak sekali yang nebeng-nebeng namanya Profil Tank ini dirubah hurufnya di modifikasi sedemikian rupa jadi mirip banget sama produk ini gitu ya. Benar. Sekarang boleh diceritakan ya setahu Pak Stephen aja, karena ternyata dari generasi pertama dan generasi kedua itu ada transisi ternyata di situ. Nah, boleh diceritakan sejarahnya itu kenapa kok tiba-tiba harus Pak Stephen yang handle untuk chief manufacturing sama chief marketing? Padahal bisa hire dong orang luar. Head hunting gitu. Nah, ini kenapa? Awalnya kayak gimana tuh? Jadi saya sedikit lihat ke belakang dulu ya. Boleh. Awal mula berdirinya PT Profilia Indotech ini tahun 1991. Ya. Jadi sudah 30 tahun lebih ya brand ini berdiri. Waktu itu saya masih SD juga, waktu mama saya sama ada uncle juga. Kan saya tadi bilang keluarga besar. Jadi bukan hanya keluarga saya yang memiliki PT Profilia Indotech ini. Nah, jadi mereka memulai dari situ. Mereka juga perjuangannya itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Misalnya waktu itu kita itu dikenal sebagai, atau kita memperkenalkan ke masyarakat sebagai pelopor produsen tangki air yang terbuat dari biji plastik murni. Kenapa kok saya bilang pelopor? Karena pada masa itu tangki-tangki air yang tersedia di banyak tempat itu terbuat dari fiberglass. Nah, itu fiberglass itu ada kelemahannya ya. Jadi ya mereka gampang retak lah, mereka nggak bisa tahan puluhan tahun, baru puluhan tahun. Kadang yang ukuran dari 10 tahun juga ada yang retak. Jadi itulah inisiatif dibentuknya PT Profilia Indotech menyediakan sarana itu. Nah, waktu awal-awal memperkenalkan produk ini kan namanya sesuatu yang baru ya. Untuk menjadi seorang pelopor atau trendsetter pasti banyak tantangannya di mana orang masih belum paham. Betul. Kenapa harus pakai produk ini? Apalagi di Surabaya. Yes, brand baru, produknya jenisnya baru, Terobosan baru. yes. Jadi edukasinya harus benar-benar kenceng nih ya. Jadi sering tuh ikut pameran, sering ngasih pengertian karena harganya kan juga lebih mahal. Karena kan dibandingkan dengan benefitnya sebenarnya it all makes sense, ya, all adds up ya. Kalau misalnya produk yang bisa bertahan sampai puluhan tahun, ya worth it kan, lu bayar berapa tuh, 20% ekstra, dapat kenyamanannya. Benar. Nah itulah perjuangan itu di generasi pertama, yaitu uncle sama ibu saya yang memulai. Saya masih kecil SD itu. Nah ini yang membuat saya kagum itu, ternyata generasi pertama itu sudah melek merek dari awal. Jadi merek Profil Tank ini didaftarkan tahun 1992. Jadi hanya selisih 1-2 tahun dari berdiri itu mau mengamankan brand dari Profil Tank ini. Jadi artinya apa? Generasi satu itu sudah ada visi ke depan bahwa brand ini akan menjadi dikenal suatu ini. Ya, perlu dilindungi. Yes. Jadi sudah ada kesadaran. Dan sejak waktu di tahun 1990 saya yakin itu dunia digital belum ada ya. Nah, jadi informasi itu kan hanya apa ya? Ya Soal saya relasi, semua. Jadi saya cukup bersyukur ya, saya berada di lingkungan keluarga besar ya, melek merek di amal. Nah dari generasi 1 ke 2 nih, saya boleh jawab. transisi itu. Ya transisi itu, ya namanya generasi 1 kan umur nggak bisa berbohong ya. Jadi mereka udah masuk ke masa pensiun, usia pensiun. Ya, jadi kita yang muda-muda ini kan harus sadar diri, diperlukan ada yang namanya kaderisasi atau regenerasi. Jadi kita generasi kedua siap untuk step in untuk
melanjutkan perjuangan daripada generasi satu ini, yaitu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Itu kita barusan mulai masuk ya, saya dan kakak saya dan ada juga saudara sepupu saya, kita masuk ke Profil Tank ini. Nah kita waktu masuk itu memang kita nggak ingin langsung melakukan gebrakan yang gimana gitu ya, Karena kan radikal gitu ya. radikal ya, karena kita karena lulusan dari luar negeri, kita merasa pengetahuan kita lebih superior. Nah, ini langsung segini. Ini kalau bagusnya Pak Steven, Sobat BNL. Kalau saya mulai di Chicago ya, saya mungkin akan sombong. Gak boleh sombong. Gak boleh. Gak boleh. Terus Pak Steven, itu menghadapi TNCC itu bukan suatu hal yang mudah. Oh bukan, Ya. memang kan juga ada yang namanya culture shock. Betul. Saya nggak cuma sekolah di US itu, saya juga bekerja di sana selama 8 tahun. Part time berarti di situ. Saya full time bekerja. Full time. Yang part time-nya justru studi saya S2 itu saya part time. Tapi saya full time bekerja di sana selama 8 tahun. Jadi saya pun juga pernah bekerja sebagai admin, customer service, ya you name it lah. Ya. Ada jadi call center juga. Sales juga pernah. Saya juga ini custom itu CS. Saya terima telepon random orang buat itu telepon untuk troubleshooting komputer problem lah, internet problem lah. Waktu itu kan sesuai dengan major saya kan. Saya kan jurusannya kan IT. Jadi segala sesuatu yang waktu itu kan internet. Nah, jadi saya sudah ngerasain semua itu. Jadi saya tahu maksudnya saya nggak bisa kalau masuk dalam suatu perusahaan yang baru, meskipun itu perusahaan keluarga besar saya nggak boleh semena-mena. Saya pun waktu awal-awal masuk Profil Tank ini saya mulai dari pabrik. Saya mengawali suatu pabrik, cabang pabrik yang baru dibuka, bukan pabrik utama bahkan. Iya. Saya diserahin tanggung jawab tugas untuk mengawali pembukaan pabrik cabang yang kedua. Oh, babat alas lagi buat kita. Jadi saya setup pabriknya, mulai dari produksinya, alurnya, bahan bakunya, ya semua lah, termasuk hiring orang. Ya, saya menikmati semua itu proses itu. Bukan main. Itu karena itu challenge ya. Saya suka banget sama challenge. So anyway, going back tadi itu topiknya itu melanjutkan perjuangan ini memang penuh banyak tantangan karena kita mewarisi, guys. Kita mewarisi budaya-budaya lama, orang-orang lama, SDM lama, dan itu harus kita lestarikan. Baiknya budaya itu, apapun baik atau buruk itu harus kita pelajarin terlebih dahulu. Ya yang buruk memang kita lihat dulu ya, evaluasi ya. Oh mungkin ini teman-teman bisa diarahkan yang lebih baik ya, atau dikasih ujangan. Tapi jangan sampai terlalu tadi terlalu Wah gitu ya. Bubanin semua, gawang itu nama barang. Jangan, itu intinya kayak istilahnya itu kayak nembakin kaki kita sendiri dengan tembak ya. Jadi kita nanti akan kuatkan sendiri kan, karena nggak ada jembatannya. Nah, Kita nanti pikir, waktu lalu kita bikin promo apa ya 5 tahun yang lalu? Nggak tahu Pak. ya. Karena saya masih baru Pak di sini. Duh, ada kayak orang-orang kita mana? Ya, dia kan udah bapak bebarin semua. Ya, ini dan kita kan bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi kita sadar lah. Tapi memang butuh kesabaran nih. Kesabaran ini harus tingkat ide. Passion ya. Terus karena kita nggak ada orang yang lama pun juga menerima kita. Anda barusan masuk ke perusahaan ini. Iya. Terus Anda merasa sudah sangat jauh sekali. Anda mengetahui pasar, Anda mengetahui cara kami bekerja, beroperasional. Siapa sih Anda? Anda itu adalah generasi kedua. Jadi itu yang stigma yang kita berusaha lawan awal-awal. Tapi ya alhamdulillah kita sudah sampai di tahap di mana teman-teman itu di PT Profil Indotech itu sudah inline. Sevisi semisi sudah sama kita ya. Tapi karena emang respect juga perlu di-earn gitu ya. Nggak tiba-tiba mentang-mentang dari Percaya atas kuliah di mana, lalu tiba-tiba nggak boleh seperti itu. jadi transisi itu penting sekali dari Pak Steven ya. Jadi yang namanya transisi itu ada prosesnya seperti itu ya. Ya, ini ya prosesnya. Jangan langsung fokus kepada resultnya. Proses aja dulu. Ntar result itu nanti pasti akan ikut. Bagus. Ini kalau jadi anaknya Pak Steven ini pasti beruntung banget ya. Waduh, mau. Udah, betul saya udah nih terus tua untuk jadi anaknya Pak Steven. Kayaknya masih muda-muda banget. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang PT Profil Indotech yang ada di dalamnya gitu teman-teman ya. Kita mungkin udah tahu ya sekarang saya nggak tahu ya. Profil Time yang diingat adalah Profil Indotech. Ada perubahan logo juga. Nah, benar itu Baru-baru aja ya. ya 2020 lah. Kalau kita ngeliat di Instagramnya, soalnya saya lihat di sini juga lebih ada sedikit keluasan di logonya, lebih terkesan ramah, Modern lah guys. modern, intim juga sama kita sebagai user gitu kan ya. Nah sekarang yang perlu kita bahas adalah dari logo, dari nama, dari model tanknya, jenisnya apa aja. Ini kan perlu dilindungi semua, gitu loh, sobat BRL ya kan ya.
kalau Sobat BNL juga sekarang mungkin masih punya UMKM yang ngerasa mungkin ya ini sih kecil, buat apa diprotek, Mas Danin, Pak Stephen. Nah, ini profilnya Indotech aja sudah memprotek itu dari tahun 92. Bukan main ya. Kita harus pede sama produk yang mau kita buat gitu kan, harus dong. Apalagi mungkin itu menurut owner, mungkin Sobat BNL sekarang owner dari produk tertentu adalah ini cikal bakalnya sebuah terobosan baru nantinya di beberapa puluh tahun kemudian gitu kan. Yes. Jadi perlu diprotek. Sekarang yang mau kita bahas adalah sebenarnya kekayaan intelektual dari profil teh yang sudah diamankan itu apa aja, pasti kan? Nah, ini setahu saya ya, karena saya melanjutkan generasi yang awal, Boleh. itu merek tentunya. Pasti. Ya, merek ini harus kita cek, ada beberapa kelas. Jadi jangan sampai Sobat BNL itu ada yang miss. Jadi misalnya produk Anda atau jasa Anda itu masuk ke beberapa kelas, tapi ada didaftarkan di satu kelas. Kelosan tuh ntar. Kalau ada kompetitor atau ada itikat tidak baik dari lawan ya, dari kompetitor, lawan lain maksudnya. Oke. Itu dia akan bisa masuk dari sisi itu. Sorry, satu kelas ini maksudnya gimana Pak Stephen? Contoh nih, kalau profil tank itu kita masuk ke kelas 6 sama kelas 20. Oke, karena yang satu itu nanti mungkin dari teman-teman BNL bisa bantu saya ya, dikasih deskripsinya di sini. Nah, iya. Kelas 6 ini kategori klasifikasinya apa aja? Kelas 20 klasifikasinya apa aja? Mungkin ada, mungkin kalau setahu saya mungkin yang kelas 6 itu terbuat dari plastik. Oh, Kalau yang kelas 20 itu mungkin dari bahan stainless steel. Nah kita kan memang ada juga yang steel, dibedakan kelasnya sama DJKI. Itu yang membuat klasifikasi kan bukan kita. betul. Jadi ikutin peraturan dari mana DJKI. Inilah kenapa akhirnya mungkin pada saat itu mungkin generasi pertama ya Pak Stephen ya, sampai ke generasi Pak Stephen juga akhirnya mempercayakan itu ke BNL Paten. Supaya kita bisa lebih fokus gimana caranya mengembangkan produk ini, memasarkan produk ini lebih jauh lebih luas lagi. Biar BNL Paten aja yang bantuin kita. Itu udah Pak Stephen ya. Nah begitulah, maksudnya kalau kita udah mempercayai seseorang ya, kayak BNL Paten itu hubungannya itu bersifat dua. Ya, jadi BNL Paten juga terus mengingatkan kita bahwa kalau misalnya ada kelas klasifikasi baru nih Mas. Bukan. Bapak, Ibu, ini kita dari BNL Paten ini mengingatkan bahwa ini ada klasifikasi baru atau maksudnya ada merek atau hak cipta atau desain industri yang belum didaftarkan. Nah itu kita senantiasa diawetkan, dan kalau kita diingatkan, of course dong kita mendengarkan itu dan kita tindak lanjuti. Nah kadang juga kita ada inisiatif nih, kadang kita misalnya keluar terobosan baru kan, misalnya sesuatu hak cipta baru nih, ya kita bisa juga hubungin sobat dari apa itu konsultasi dan mereka sangat baik lah selama ini sama kita diperhatikan. Ya, kalau itu Partner yang baik. Kalau itu saya percaya Pak Stephen karena saya sendiri sebenarnya klien dari BNL Paten juga. Apa juga? Jadi dan itu Salaman dulu dong. kita kayak pilih apa gitu ya. Mestinya salamannya dari awal. Ya apa yang penting udah salam tempel. Iya, gara-gara kita tadi udah salaman dulu sih. Ya apa. Nah, cuman itu Pak Stephen bener ya. Jadi BNL Paten ini ternyata dulu sempat takut sebenarnya Pak Stephen pada saat ingin mengajukan permohonan untuk bisa mempatenkan nama. Saya punya nama brand namanya Duo Gambre. Dua gambre. Gambre itu pengen saya patenkan gitu kan ya. Nah, pada saat saya mau mematenkan, ini kalau dibandingin sama PT Profilnya Indotech, ya mungkin nggak ada sepersekiannya gitu ya. Gak bisa dibandingin sebenarnya itu ya. Apa sama Orange. Tapi ternyata nggak pernah yang namanya choosy atau picky client. BNL Paten itu bagus sih gitu Pak Stephen. Nah, dan terupdate kita. Progresnya sekarang sampai sini nih Mas Dani, progresnya sekarang sampai sini. Nah, itu juga penting sekali ternyata ya Sobat BNL menurut Pak Stephen. Karena nantinya misal nih profil Indotech mau mengeluarkan jenis baru lagi. Yes. Jenis plastik khusus lagi. Yes. Nanti mungkin bisa di-update sama teman-teman BNL untuk bisa mempatenkan lagi. Ya gitu ya Pak Stephen ya. Ini mantap sekali. Jadi kerjasama udah lama. Meskipun mungkin dulu ya kerjasama awal kali adalah generasi pertama. Generasi pertama. Lalu transisi ke generasi kedua, which is itu adalah Pak Stephen, kakak dan juga saudara sepupu tadi. Yes, benar. Tapi yang jadi pertanyaan saya di sini biasanya kalau ada generasi kedua akan selalu punya networking circle mereka sendiri. Jadi kenapa kok tetap memilih BNL Paten di sini? Padahal itu adalah yang digunakan oleh generasi pertama. Biasanya yang pernah saya tahu adalah saya juga punya kenalan yang ngurusin paten-paten kayak gitu, pakai aja kenalan saya. Kenapa kok tetap mengusahakan itu ke BNL Paten, ke Pak Benny? Ya,
Ini ceritanya panjang ya. Tentunya kan keluarga ini ada komunikasi ya, diskusi lah, rembukan lah ya istilahnya itu. Di saat generasi kedua ini masuk menggantikan generasi pertama, fokus kita itu bukan merevolusi. Kita bukan ingin menjadi pahlawan revolusioner gitu. Hari kita rombak semuanya ini, kita tidak puas. No, justru kita itu fokusnya melanjutkan. Tadi makanya ini lah buat ya. Yes. Dan di mana area yang kita bisa improve, kita improve. Tapi kalau udah area yang sudah sangat well maintained and well done ya, ngapain kita rubah? Ada istilah kan? Kalau it's working well, why should you change it? Ya, nah itu yang kita lihat dari BNL Paten. Karena malah bukan bicarakan continuity-nya, continuity-nya itu benar. Salah satu kali membuat kita membuat putusan untuk stick sama BNL Paten ini karena ada beberapa kasus sebelumnya nih Mas ya. Nah, kita mau masuk ke situ nggak atau nanti? Sekalian aja kan awalnya Mas ya. Karena Anda menjawab pertanyaan ini. Iya betul Mas Dewan, karena yang saya tahu sekarang itu beda kayak tahun 90-an dulu di mana ya orang tahu pasti kalau mau cari yang seperti ini pasti carinya profil tag titik gitu ya. Orang kadang-kadang mungkin nggak tahu namanya profilia Indotech, bodoh amat sama itu pokoknya profil tag. Ya. Tapi ternyata sekarang itu banyak sekali yang pro yang lain, tag yang lain yang kadang-kadang itu menjebak guys. Nah kasus-kasusnya akan kita bahas secara pasti. Pernah ngalamin kasus apa yang ya saya ingat atau setahu pasti pernah aja Pak yang sampai gemes banget itu orang Masih banyak. Ya sebenarnya ya benar yang tadi disampaikan Masnya itu banyak kasusnya. Cuman yang ada beberapa itu yang sangat nempel ya di memori kita ya sebagai manajemen PT Pravia Indotech ini, yaitu waktu itu ada itu kasus istilahnya itu masuk ke ranah itikat tidak baik. Oke. Jadi kadang orang itu kan bisa cuman dompleng logo, dompleng merek, tapi kalau istilahnya udah itikat tidak baik itu sesuatu yang harus kita kita amankan dari diri kita, karena itikat tidak baik ini kan bisa melukai kita. betul. Jadi kita harus mengamankan. Namanya ini kan self defense ya, namanya orang binatang aja kalau dikucokin ya pasti gigit kan. Ya. Binatang apapun betul itu insting ya. Jadi kita hanya berusaha memprotek diri kita. Ini namanya profit. Bayangin. Jadi hanya huruf terakhir tuh yang beda. Profit pakai T. Kalau kita kan L-nya dirubah huruf T-nya pun kalau nggak salah saya pernah lihat tuh mirip sekali sama huruf L kan. benar kan? Jadi T-nya T kecil ya. Dia dibikin kayak L gitu terus itunya kecil banget. Jadi kalau kita nggak suruh ya, kalau dari jarak misalnya 5 meter, 10 meter, kekenangan itu kalau itu profil. Ya, kok mau profit? Itu profil ya udah. Harganya dibuat di bawah sedikit di bawah kita. Aku barang gitu kan. Ini besok true story ini ya sobat story guys. Harganya lebih terjangkau, tapi kualitasnya nggak tahu cukup gimana gitu kan. Ya, kita nggak ingin jelek-jelekan ya, tapi ya kan jangan lah. Itu kan itikat tidak baik. Nah, BNL Paten ini kebetulan kan juga ada sisi ada internal hukumnya ya. Ya MLB Law ini membantu untuk menyarankan kita harus mengamankan nih profil tag ini. Oke. Nah, profit tag itu kita gugat di tahun 2010 itu dikawal dengan teman-teman dari BNL Paten MLB Law itu Mas. Ini anak banget. Dan itu akhirnya kasusnya saya lupa berapa tahun ya, karena waktu itu saya masih di US. Tapi waktu itu saya di briefing, ini loh BNL Paten ini bantu Pak Benny ya. Pak Benny itu mengawal kita, mengamankan hak intelektual kita ya, and we did very good job. So seperti saya tadi bilang, kalau sudah baik, ayo kita ubah. Ya, kalau kita ganti partner, ganti rekanan lagi, belum tentu kan. Saya juga ada istilah ya, the grass isn't always greener on the other side. Wah mantap tentang rumput nih. Ya kan ada juga istilah kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Enggak juga. Jadi ya itu melenceng. Tapi itu adalah yang saya anut prinsip saya. Jadi harus lebih nggak selalu lebih hijau gitu. Kelihatannya sih hijau. Ya, tapi nggak tahu dalam aja kan. Betul. Gitu aja sih. Ini bagus banget ya. Jadi kalau mau udah baik kan apa yang harus dirubah? Malah harus menjaga continuity-nya gitu ya. Ya seperti ini tuh bener banget. Harus pernah kena kasus. Setelah itu bolak-balik maju, bolak-balik update juga. Ya ternyata sama oknum tersebut malah dia menggunakan cara-cara lain, itikat buruk yang lain untuk kembali menyerang profil tank kayak gitu. bener. Sekarang kita ngobrolin keuntungannya deh. Nah ini benefit yang didapat dari PT Pravia Indotech setelah bekerja sama atau setelah kerja bareng ya, barengan sama BNL Paten. Benefit apa yang sudah didapat?
benefit yang kita dapetin itu ya Karena pasti Sobat BNL di sini pertanyaannya adalah tentang cuan. Apa nih? Cuan nggak melulu tentang uang gitu ya. Ya, tapi keuntungan. Keuntungan apa lagi? Kalau saya pakai jasanya BNL Paten. Nah, ini langsung silakan diceritakan PT Profilnya Edutech. boleh. Jadi karena kita memiliki partner ya dari di sosok Pak Beni sama timnya BNL Paten, MMP Law, itu kita bisa merasa tenang dan nyaman dalam melakukan hal-hal yang semestinya kita dari sisi manajemen PT Profil Edutech itu lakukan, yaitu apa? Ya kita ngurusi segi pemasaran, penjualan, operasional, SDM dan lain-lain kan. Kita nggak usah maksudnya senantiasa kayak kita sewa detektif aja. Oke, kita pantau tuh di pasar. Ada nggak sih yang dompet merek kita? Ada nggak sih yang maksudnya menyalahgunakan brand Profil Tech? Mereka perlu melakukan semua itu karena kita yakin teman-teman dari BNL Paten dan MMP Law ini senantiasa memantau, mengawal, evaluasi visi itu. Jadi kalau misalnya mereka ada mendengar kalau misalnya kita itu didompleng atau kita itu terancam ya nilainya info. Jadi anggaplah mereka itu seperti kayak apa ya? Kayak espionasi gitu loh, kayak gitu. Iya, CCTV itu benar temannya tiga. Jadi kita nasa aman aja, tentrem nyaman gitu ya. Masa kita maksudnya ayo kita tiap hari searching ya, atau cari sana sampai ganggu kita. Malah internalnya nggak diurusin. Nah ini tuh ngapain? Jadi kan kita itu butuh, tadi kan Mas udah nyebutin namanya kolaborasi. Yes, betul. Ya BNL Paten ini atau Mbak Ben ini ya adalah rekan kita yang sudah kita percaya untuk tolong untuk protek kekayaan intelektual ini. Nah, itulah dia Sobat BNL pentingnya ya. Jadi gimana ya, kalau ngomongin sebenarnya kok mengkhawatirkan merek atau mau melindungi haki itu penting nggak penting kok, wah itu bagian belakangnya nggak pentingnya kayaknya perlu dihapus gitu ya. Udah penting, apalagi era sekarang di era digital. Kalau keduluan yang sakit sendiri nanti teman-teman atau Sobat BNL sendiri Itu kadang ngepremeh beneran. sesuai dengan judul podcast kita gitu, haki bawa hobi. Dan jangan sampai hoki kita diambil orang lain. Sih, betul pasti Pan. Dan ternyata setelah kerjasama bareng sama BNL Paten, ini saya dapat bocoran sebenarnya Sobat BNL. Kalau ternyata PT Profilnya Edutech ini nggak cuma dapat hoki aja dan dapat proteksi aja, tapi ternyata sempat meraih well-known mark. Yes. Ini bukan klien, nggak semua brand bisa dapetin gelar, istilahnya kalau gelar itu tuh di atasnya PhD. Nggak tahu berapa itu. Itu gelarnya, setahu saya kalau dari Pak Benny sempat cerita, ini bukan main-main gelarnya, kan well known mark. Prestisius. Ini harus. Itu ceritanya kayak gimana sih? Pasti bisa sampai dapat gelar itu kan bukan main-main gitu. Nah, oke. Ini ceritanya banyak tapi saya keep it simple. Boleh ikat ya. Boleh. Jadi kita juga nggak ada ekspektasi apa-apa sebenarnya untuk mencapai well-known mark atau merek terkenal ini kalau di bahasa Indonesia kan. Itu kita hanya memang ada kasus ya yang sekali lagi karena ada lawan main nih yang suka sparring sama kita. Ini oknum yang suka memberikan etiket tidak kurang baik. Gak apa-apa, kita suka sparring. Sparring bikin kita makin kan. Iya, makin berkembang juga. Makin gak ada teman main itu gimana ya, sepi. Betul, gesekan itu diperlukan. Jadi buat teman-teman sparring kita di luar sana, thank you. Kita jadi makin kencang, makin lancip, juga makin better ya. Ya. So anyway, ini teman sparring yang berulang-ulang. Jadi kasusnya sebenarnya sampai 3 kali seingat saya. Jadi sampai naik ke MA, PK begituan berkali-kali, kalah harus batin lagi, kalah batin lagi. Nah timbullah ide dari Pak Benin, inisiatif Bio dari Pak Benin mengusulkan, nih untuk yang kali ketiga ini kita ingin juga meminta dari pihak pengadilan untuk menganugerahkan Profil Tech ini menetapkan sebagai well-known mark. Dari kami manajemen yang menanyakan, Pak Beni, ini apa? Kita mati lihat nggak paham kan? Bukannya kita kan? Iya. Oh ini benar-benar penting supaya nanti ke depannya apapun itu teman-teman sparring yang lain, calon sparring yang lainnya, kalau mau sparring sama kita mikir dulu 2 kali gitu kan? Ya. Proyek ini ternyata well-known mark. Ya. Jadi ya basically auto kalah dong kalau mau melawan atau maksudnya mau nompleng kita. Ini sedikit mungkin info untuk Sobat BNL aja. Jadi well-known mark ini ternyata adalah sebuah gelar atau mungkin label yang ditempelkan ke atau diberikan kepada sebuah
produk atau mungkin PT gitu ya, perusahaan. Dengan kalau di bahasa Indonesia kan adalah merek terkenal. Kalau orang ngomongin merek terkenal itu mungkin ya gampang aja ya. Kecap saya nomor 1 loh, kayak nomor 1. Tapi yang ini yang ngasih bukan sembarangan, itu dulu ke Mahkamah Agung. Nah, dapetin merek terkenal. Ini bukan main-main. 2022 itu. 2020 apa itu? Nggak main-main. Jadi udah disahkan sadar resmi setelah 30 tahun. Iya, tahun. Dan itu unexpected banget karena itu sekali lagi ide inisiatif dari Pak Benny dan tim BNL Paten. Mantap, kalau kita bersyukur banget dibantu. Tuh kan ya, Sobat BNL. Jadi bukan berarti nanti Sobat BNL nggak bakal bisa juga dapetin gelar itu gitu, well known work ya, karena ya meskipun dapetinnya pasti perlu proses, pasti perlu waktu, tapi kayak yang tadi yang disampaikan pasti karena kita nikmati proses sih. Benar, dan itu menunjukkan di sini bahwa kita tidak salah memilih partner. Coba kalau misalnya itu bukan BNL Paten, mungkin sampai detik ini kita tidak memiliki itu yang namanya well-known. Tapi sekali lagi ini bukan hanya tadi yang Mas bilang itu proses ya. Kita bukannya maksudnya merek yang barusan lahir kemarin sore terus tidak ada perjuangannya terus tiba-tiba kita ingin menjadi well-known, enggak juga. Karena ya memang kalau pergulatan kan, kalau teman-teman misalnya lagi cari tangki kan tentunya kan bilangnya saya mau beli profil tank. Dan ini nyala di belakang kita nih. Nah, ini ada 11 varian ini, bisa 11 varian. Ini namanya ini. Iya, nah dari awal kita berdiri gak langsung 11 ini, Mas. Nah sekarang kita bahas ini Mas Aran. Dulu tuh yang ada warna kuning ini kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Kelihatan. Warna-warnanya kelihatan nih. Kelihatan. Dulu yang saya tahu, papa saya pakainya warna kuning. Jadi untuk saya tidak warna kuning. Sekarang ada sebanyak ini jenisnya beda-beda atau kayak gimana Mas Tur? Ya namanya kan lifestyle ya. Lifestyle itu kan berkaitan dengan pemilihan warna ya. Warna itu subjektif. Mungkin saya suka warna hitam, saya suka warna kuning. Mungkin rumah saya minimalis, pengennya ada di tak multi. Tapi juga dengan desain rumahnya unik aja kan, kantor atau apa industrial, tapi industrial begini kan begini lebih cocok. Jadi tergantung lah. Jadi kita menyadari bahwa semakin masuk kemari, kita generasi kedua ini dimulai dari generasi kedua nih. Yang 8 ini mulai dari hijau itu sampai ujung sini yang putih ini classic white. Itu kita launching tahun 2020. Justru pas pandemi itu kita launching ini dan mereka masuk dalam namanya Stone Series. Stone Series ini ya, dia batu alam, benar. Nah, kalau dari awal kita tahun 19 generasi pertama itu hanya memiliki 3 warna, kuning, orange, sama blue. Non-blue ya. Di bahan-bahan ada juga yang stainless ternyata. Ini plastik semua, yang stainless terus terang saya nggak bisa bawa ya, karena gede. Kita tuh di lantai 4 gimana? Contoh-contohnya aja Sobat BNN. Iya. Ada mungkin Sobat BNN, kok kayak pernah lihat kan? Ya jelas lah pernah lihat orang ini udah 30 tahun atau ya. Nah, nah nanti boleh dikepoin juga. Nanti kita bakal tampilin untuk akun Instagramnya. Barangkali pengen kepoin juga Profilia Indotech. Itu cuma satu profil tag, itu cuma satu ya, bisa dikepoin di mana nanti akun Instagram resminya ada di sini. Saya tampilkan juga akun Instagram untuk BNL Paten. Mungkin pengen DM langsung, pengen nanya saya mau mematentkan merek ini biar saya dapat haki, biar saya punya cloaking. Ya, saya bisa langsung DM juga. Oke, kalau gitu ini sebenarnya pengen ngobrol jauh lebih banyak lagi ya sama Steven. Ini sebenarnya nggak cukup nih 40 menitan ini ya. Bebas tuh saya. Sebenarnya pengen mudah-mudahan ada episode berikutnya nanti sama profilnya Indotech lagi atau mungkin sama Pak Steven lagi. Boleh. Pak Steven handle berapa perusahaan sekaligus kan ya? Ya benar, perusahaan saya satunya lagi itu Artgrass. Sudah berjalan 10 tahun. Saya pendirikannya, saya juga sekarang menjabat sebagai direktur utama. Mantap, nih owner, nih selama ini cuma dengar saja Artgrass gitu ya. Sekarang ownernya ternyata ada di sebelah saya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan rumah saya setelah ini menjadi hijau. Mendapat kiriman dari Artgrass. Amin. Mungkin saya sedikit ngasih sedikit wejangan boleh ya? Boleh. Buat teman-teman sobat BNL di luar sana itu saya sendiri pun karena saya lulusan marketing ya. Saya lulusan marketing tapi waktu saya kuliah marketing itu sebelum tahun 2010 ya. Itu yang namanya sosmed itu masih sangat new. Dan saya tidak diajarkan itu di mata kuliah saya. Nggak ada jurusan, masih aja khusus mengajarkan digital marketing. Jadi marketing yang saya belajar ini itu hanya sebatas offline. Oke. Nah, tapi saya pun sendiri nggak punya akun Instagram sampai tahun lalu.
Januari 2022. 2000 Bayangin. dulu baru punya akun Instagram. Punya akun Instagram pribadi. Pasti kemana aja banyak. Makanya sampai kan jauh Pak. Loh, mainnya ke US loh. Udah main Chicago loh. Itu kalau secara jarak ya. Tapi ternyata di umur saya kurang jauh gitu. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk punya sosmed gitu? Ya ini buat teman-teman luar sana juga. Sebenarnya ceritanya ini saya di-push ya sama tim internal saya di Agresi. Mereka yang menyarankan ke saya bahwa Bapak itu harus punya akun IG sendiri. Saya challenge kan. Why? Kenapa? Kan sudah ada akun IG-nya sendiri. Kenapa saya harus punya akun IG sendiri? Ya Bapak kan harus tampil sebagai leader kami. Ya ini yang ini masuk akal. Oke, keep on going. Saya dengerin ya teman-teman dari timnya digital marketing Agresi ini. Ya, mereka bilang, Bapak kan adalah sosok kami yang Bapak sering ke acara-acara mendapat partner migration, yes, dan itu kan membantu juga mendongkrak daripada legitimasinya brandnya Agres ini. Ya, di Bapak itu orang kalau melihat Bapak itu melihat Agres, Pak. Ya masuk akal sih. Ada asosiasinya di sana kan. Ya. Nah sejak detik itu Mas, buatlah akun IG saya Stephen Lee NG ini yang pertama kalinya dan itulah masuk ranahnya yang namanya personal branding ternyata. Saya sejak itu juga mulai menekuni apa sih itu personal branding ya, apakah itu dibutuhkan dan makin kesini saya 1 tahun setengah menjalani yang namanya personal branding. Saya ambil kelas ya kan, saya belajar juga dari teman banyak sekali yang saya belajarin itu. Saya makin berpikir kenapa nggak dari dulu ya? Ya, jadi ada Pak bisa nggak? Tapi yang mending terlambat daripada nggak pernah masuk sekarang ini. Better late than never. Bener sekali katanya Mas ini. Ini termasuk Pak Steven juga. Ini termasuk profilnya Indotech. Dulu saya waktu nyari profil tim juga nggak pernah nyari Instagram. Kalau anak-anak sekarang, sobat BNL mungkin pengen ngepoin, ya aku nggak mau kemana-mana dulu, mau dari handphone aja. Akhirnya profilnya Indotech juga punya akun Instagram. Benar. Dan itu sejak generasi kedua juga. Benar. Tapi kadang harus sekali. Karena mau perlu sekali teman-teman. Jadi internet digital ya sudah harus zaman now ini. Kita harus bisa keep up gitu ya, sobat BNL ya. Jadi untuk menutup ya podcast kita episode perdana Haki Bawa Hoki, mungkin Pak Steven boleh menceritakan sedikit banyak tentang pengalaman barengan sama BNL Paten dan kenapa sobat BNL ini harus sesegera mungkin memprotect produknya atau UMKM-nya. Boleh diberikan cerita-cerita, masukan, atau mungkin pesan-pesan dari Pak Steven? Boleh. Jadi ya ini lebih keringkasan ya. Boleh sedikit membahas itu tadi ya, di tengah-tengah pembicaraan kita. Tapi pada intinya itu kita jangan pernah menganggap remeh kekayaan intelektual kita. Karena kalau kita lengah, ini saya amatin banyak sekali rekan-rekan teman bisnis saya yang di luar sana ya, di luar profil tag atau di luar Agres, itu kebanyakan mereka menyesalnya terlambat karena mereka tidak menyadari bahwa kekayaan intelektual itu kalau tidak diprotek, yang terjadi adalah bukan membawa hoki, tapi membawa bencana. Membawa musibah ya? Membawa musibah. Karena of course intinya ujung-ujungnya itu duit ya. Jadi nanti agennya ada yang diambil sama kompetitor, karena kompetitor ngakunya, menurut saya juga dari merek ini, tuh ini buktinya saya yang pemegang merek aslinya. Jadi kan customernya atau agennya kan berpikir, oh iya, yang asli yang mana kayak yang film Spider-Man itu ada ya? Iya. Which one is the real? Kode 3 Spider-Man. Ya, kode 3 Spider-Man asli. Nah, itu beneran itu memang lucu, tapi itu realita tuh seperti itu. Sedangkan mungkin membuat terobosan itu sendiri kayak contohnya bahwa filtering juga bukan main-main pada saat itu ya gitu ya. Semua ada prosesnya, jadi kita jangan anggap remeh lah. Karena kalau sudah masuk ke ranah itu, sudah tahap penyesalan, bisa nggak diperjuangin? Bisa, tapi nanti akan lebih banyak menguras biaya, waktu, sama tenaga. Sedangkan kalau misalnya Anda sudah mengamatkan itu dari awal, sehingga memilih rekan, konsultan merek ya yang sudah latar belakangnya jelas, sepak terjangnya jelas, sosok yang di belakangnya Pak Benny Mulyawan sudah dikenal sebagai pakar merek ini. Nah cuma di Indonesia, internasional ya main-main, udah berapa buku yang beliau terbitkan. Beliau juga seorang dosen. Jadi udah jangan pikir lagi 2 kali gitu loh, mau pakai BNL Paten lah atau mengamankan merek Anda, hak cipta Anda, desain industri. Itu segera Anda amankan itu di awal dan percayalah pada saya bahwa Anda tidak akan menyesali itu.
itu akan memproteksi Anda selama jangka panjang ya. Kalau bisa ada perpanjangannya itu ya malah selamanya. Karena you never know kapan itu musibah itu akan datang. Jadi sama dengan istilahnya sedia payung sebelum hujan kan. Nah, betul itu. Kalau you nggak pernah sedia payung, maksudnya nggak punya proteksi merek ini, ya kapanpun merek Anda bisa diserang kan. Betul. Nah kalau merek Anda diserang, apa yang terjadi? Pusing kan juga. Sorry pasti ya. Sekelas profil tinggal atau PT Profil yang Indotek yang udah bulan Maret aja banyak yang nyerah. Apalagi kita masih nggak punya payung gitu kan. Iya. Dan nggak mahal kok. Mungkin banyak teman-teman di luar sana ya, sebenarnya pasti berpikir semahal berapa ratus juta ya untuk memproteksi. Tadi saya mau bahas itu. Offset saya cuma sekian. Iya. Ngapain saya harus habis ratus? Nggak sampai ratusan juta, benar nggak sih? Betul. Mana ya teman-teman dari PNL? Nggak kan? Nggak ada kan sampai ratusan juta. Murah. Iya. Dan mahal murah itu relatif. Benar nggak? Benar. Kita ngomong kita spend sekian, tapi proteksi yang kita dapetin itu benefit yang tadi kita bahas itu sepanjang podcast ini, itu banyak yang tidak dapetin. Banyak, bahkan sampai mendapatkan di luar normal. Thank you. Kayak finance ya. Tapi banyak sekali benefitnya, jadi jangan anggap remeh, jangan tunggu. Lebih baik Anda proteksi, sedialah payung sebelum hujan, karena kita tidak pernah tahu kapan hujan itu tiba. Nah, betul. Nanti kalau giliran hujan tiba, baju kita basah, udah mau cari payung, baju lagi lebih mahal ya kan? Karena ini betul kata Pak Steven ini bener-bener Setuju ya? setuju. Nah, saya setuju banget. Ini jadi gini ya, Sobat BNL ya. Nggak mungkin revenue yang Sobat BNL dapetin itu akan lebih sedikit daripada pembayaran jasa menggunakan BNL Paten. Itu yang saya rasakan sendiri, revenue-nya itu mungkin cuma berapa persen aja sebenarnya. Aduh, kecil banget itu. Daripada nama diambil orang, kita udah ya itu udah terlanjur jadi label saya gitu ya. Akhirnya kehilangan itu, wah itu lebih parah lagi guys gitu. Jadi ini bukan biaya sistem kayak premi gitu, buat sekali bayar tahu beres dan lu dapat peace of mind. Kalau istilah saya itu peace of mind, ketenangan pikiran kan. Yes. Udah Anda nggak khawatir lagi merek Anda atau hak cipta Anda itu akan diserang oleh siapapun itu. Nah, jadi itu dia enak kan? Dia bisa fokus sama pengembangan bisnis Anda. Bahkan lah cuma peace of mind. Apalagi Itu juga bakal keep us updated gitu ya. Ya, nanti ada apa, wah ada kita dikabarin, kita udah tahu BNS. Itu enak banget buat sih. wah, kalau ada partner kita yang udah jagain kita kan. Mantap. Ya, saya punya personal bodyguard kan. Iya, nah, pasti pada kalau gitu. Siap. Yang terakhir adalah tolonglah sebutkan satu kata yang paling menggambarkan BNL Paten. Apa nih? Satu kata ya. Satu kata. Tadi personal bodyguard nggak boleh. Jangan dong. Itu dua lagi personal bodyguard. Jangan dong. Satu kata. Boleh dipikirin dulu. Mungkin sambil saya ingetin Sobat BNL. Ayo di follow semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di sini. Ada pasti Banyak betul juga. Ini juga BNL Paten. Boleh langsung nanya-nanya ke situ ya. Sudah siap? Pak Steven? Boleh. Satu kata. Boleh nyontek ya? Boleh dong. Ini boleh nggak ini? Boleh. Yang mana? BNL Paten bawa hoki. Itu 3 kata. Berarti kalau ingat BNL Paten, ingat hoki. Ingat hoki. Hoki. Ya, kalau gitu, terima kasih banyak sahabat BNL yang sampai ini menit kesekian masih nonton terus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa ya menginspirasi lah kisah-kisah dari Pak. Amin. Untuk sobat-sobat BNL. Pasti kan thank you so much. Suatu kehormatan bisa diwawancarai sama Mas Dandi. Keren. Kepoin BNL Paten guys ya. Nanti kan episode berikutnya ya. Oke. Thank you guys. Sampai jumpa.